Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Di video kali ini saya akan menjelaskan Gunung Arjuna ya, via Tretes, dan di antara 4 jalur lainnya, jalur Tretes ini terkenal yang paling panjang, dan masing-masing jalur mempunyai daya tarik dan keunikan tersendiri ya. Benarkah demikian? Yuk simak videonya. Perjalanan saya awali dari kota Mojokerto ya, menuju Tretes, tepatnya di Hotel Surya. Kami berhenti dan belanja dulu untuk kebutuhan pendakian. Setelah selesai membeli barang kebutuhan, kami melanjutkan lagi menuju ke BC Tretes yang terletak tidak jauh. Kita tinggal naik sedikit ke arah selatan beberapa meter, yang memang letaknya di belakang hotel ya. Setelah sampai di BC Tretes, kami parkir di sini. Ya, tepat pukul 7 ya, kita sampai di base camp Tretes. Nah, ini kembali lagi ke base camp lama ini. Setelah sampai di BC Tretes ya, atau BC lama, kami parkir di sini ya, yang memang areanya cukup luas dibandingkan yang di atas. Untuk parkir registrasi online juga ya di Tretes ini dengan Pak Yanto ini. Namun di BC lama ini masih ada pungutan lagi ya, sebesar 7.500 untuk memasuki kawasan wilayah, dan parkirnya sendiri cuma 15.000 per kendaraan per 3 hari. Setelah selesai parkir, kami melanjutkan lagi menuju ke tempat regis ya, di atasnya. Kira-kira jalan sekitar 30 menit dengan jarak kurang lebih 1350 meter. Kita memulai perjalanan pada pagi hari ini. Keselamatan dan kelancaran belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan semangat Arjuna, yes. Perjalanan saya awali dari BC lama ini ya, pos parkiran. Kita menuju ke pos perizinan atau pos registrasi dengan jarak 1350 atau lebih tepatnya 1360 meter. Yuk simak videonya. Ya, tepat pukul 8:30 kami awali perjalanan menuju ke Kopan. Dan pendakianku kali ini ditemani oleh Mas siapa Mas? Tugas. Mas Tugas, Mas Sudrajat dari Hamid. Ini Kenji. wah, Kenji. Nek wis nang kene dianggap kanca ae, wis aja dianggap bapak. Lewat jalur Tretes. Di sepanjang trek ini jalurnya berbatu. Untuk apa? Tadi di bawah ada penarikan lagi, yaitu penarikan wilayah kawasan untuk parkir dan apa? Penarikan memasuki wilayah itu kena 7.500. Kemudian parkirnya 15.000 di bawah tadi. Jadi teman-teman bisa untuk pertimbangan ya, karena parkiran ada 2 di bawah tadi, sama yang di atas juga ada. Ini jalurnya berbatu, tatanan batu. Iya, padha ae. Jarak 800 meter ya dari parkiran tadi. Kita ketemu
jalur lama. Nah, ini yang cor-coran. Jadi teman-teman bisa parkir, ada dua alternatif ya. Di bawah tadi tarifnya 15.000 dan kena tambahan lagi 7.500 memasuki kawasan wilayah. Itu yang kalau parkir di bawah. Kemudian alternatif nanti parkir di atas, itu juga ada di pos registrasi. Cuman teman-teman harus hati-hati karena jalurnya cukup licin ya, ini cor-coran berlumut. Nah, seperti ini jalurnya. Nah, banyak lumut dan menanjak cukup curam. Jadi kalau berboncengan ya harap hati-hati dan pastikan kondisi kendaraanmu fit secara keseluruhan. Oke, lanjut. Sampai ketemu di pos registrasi. Ya, tepat di jarak 1 kilo ya dari parkiran tadi. Ini ada area pet bocor, ada warungnya tapi tutup. Nah, itu tandanya pet bocor. Dan ini suasana di pet bocor. Estimasi waktu 24 menit dari parkiran tadi. Dan itu jalur bawah tadi. Oke, lanjut. Gir. Ya, tepat di jarak 1350 kita sampai di pos registrasi Tahura Tretes. Estimasi 33 menit dari base camp tadi, base camp parkiran maksudnya. Nah, inilah lokasinya. Ini parkirannya tidak cukup luas. Oke. Setelah sampai di pos regis ya, kami melakukan pendataan regis lagi dengan biaya tambahan lagi sebesar 7.000 per orang, dengan rincian 3.000 asuransi dan aksesoris gelang sebesar 4.000 wajib ya ini. Jadi total plus daftar online itu 15.000 per hari dan per orang. Jadi total 3 hari 45.000 per orang. Surat sehat 30.000 dan memasuki wilayah tadi sebesar 7.500 ya. Jadi jumlah keseluruhan per orang itu 89.500 per orang, plus parkirnya 15.000 per kendaraan. Jadi ya hampir 100.000 per orang untuk bisa masuk di wilayah Tahura Tretes ini. Oh ya teman-teman, untuk yang daftar online ya, yang tercancel tetap kena biaya tambahan ya, dengan alasan menyesuaikan data online-nya. Setelah selesai melakukan regis ya, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos berikutnya, yaitu pos Kopopan.
Dan di sana terdapat sumber air ya teman-teman. Ada warungnya juga. Kemudian perjalanan dari pos perizinan menuju ke Kop-Kopan ini adalah sejauh 3000 meter ya. Kemudian perkiraan estimasi waktu 3 jam. Mas. Bro, mangan aja masih kesel. Luwe, mau sarapan nih? Aku mau sarapan. Nah, cuma butuh terus bensin ya. Tambahin ya. Disanin ya. Kalau jadi sarapan dong. Gimana ya? Iya. Ternyata ada jeep belerang yang mengangkut belerang. Nah ini jeepnya. Wush, mantap. Tuh ternyata isinya cewek-cewek. Nah itu. Wah luas pak. Enggak mungkin kehabisan tempat. Wes kak. Oh ya? Yes gak mungkin. Ini jeep yang kedua. Untuk jalur ya, kita patung kompas lewat jalur ini yang ada batunya. Nah ini di pas tikungan. Nah, kita masuk melalui jalur makadam ya, tanah. Oke, lanjut. Ternyata bebalannya cuma sebentar. Nah itu barusan muncul, lumayan. Area sudah sedikit terbuka, menandakan jalur sudah mendekati Kop-Kopan. Ini jalurnya seperti ini, masih berbatu ya.
pohon besar itu pondokan atau warung. Oke, lanjut. Akhirnya sampai juga di Kapkopan dengan estimasi waktu 3 jam 5 menit. Nah, dengan jarak 3000 meter ya. Ini area Kapkopan. Dan itu ada warung. Nah, 360 ya. Nah. Kalau ini kota Pak? Kalau ini kota? Langsung pondokan. Kidang. Nah, ngiri Kidang. Sampah menumpuk. Kayaknya pada males-malesan bawa turun sampahnya. Dan area di sini juga cukup luas ya. Saya keluar dari gitu. Di sisi utara terlihat Gunung Penanggungan, kemudian timur jelas untuk sunrise ya. Kabut Sahdu. Nggak terasa sudah 30 menit kita istirahat. Dan ini rekan kita, Mas apa lagi? Mas Sudrajat. Nah, ini datang. Parah. Apanya? Apanya parah? Apanya? Aku lemah banget. Waduh. Enggak. Setelah menunggu lama tak kunjung reda, kami melakukan kesepakatan dan ternyata kami berempat yang melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Gubuk Ulirang dengan jarak kurang lebih 4 kilo ya, atau 4000 meter. Estimasi waktu 3-4 jam ya. Sepanjang perjalanan dari Kapkopan tadi hujan terus, diguyur hujan, jadi nggak bisa ngeplok. Ya, kami istirahat dulu. Nah, istirahat dulu. Kehujanan dari pos Kapkopan sampai Dari jam 12. hampir mendekati pondokan. Ini istirahat. Nah, ini dengan kontur jalan berbatu, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pondok Ulirang. Setelah jalan 3,5 jam ya, kami tiba di pondokan atau Pondok Ulirang. Dari Kapkopan tadi dihujani terus. Nah, nih sampai juga di pondokan. Monggo Mas. Yuk. Nah, tuh Pondok Ulirang, ketinggian 2486 mdpl. Nah, ini. Rame, full tenda. Nah, ini ada rekan-rekan. Kita
kita cari untuk tempat untuk camp. Perjalanan dari Kepopan menuju ke Pondokan itu estimasi waktu 3,5 jam ya. Kemudian total waktu mulai dari BC parkiran sampai ke Pondokan Lirang ini total waktunya 6 jam 30. Di berangkat tadi setengah 9 ya, atau 8.30. Kemudian sampai Pondokan ini jam 15.00. Nah, tadi kita lanjut menuju lembah kita, teman-teman. Dekat mas, kok mas? Ini perpisahan. Enggak, nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi. Bisa ketemu lagi Pak. Kita agendakan lagi kan karena Senin ada acara aja ini kita berpisah. Oh, lah ya jadi. Bookingnya telung dino, dilakoni 2 dino tok. Nah ini. Ora. Ini pesen piro sampean? Satu ya. Nih, Mas Gansi. Semangat. Ya, tepat pukul 05.00 ya. Kita melaksanakan summit ke Puncak Arjuna dulu. Kalau cuaca bagus, kami melakukan langsung ke Welirang. Tapi kalau cuaca gak memungkinkan, kita balik ke Pondokan. Oke, lanjut. Cekidot. Ini petunjuk arah kalau menuju ke Arjuna, kemudian yang ke kanan ini ke Welirang, menuju ke Welirang. Oke, lanjut kita menuju ke Arjuna. Di hari kedua ini saya melanjutkan summit menuju ke Puncak Ogalagil Arjuna. Rute yang saya tandai merah ini ya. Kemudian jarak dari Kepopan menuju puncak ini kurang lebih 4 kilo dengan estimasi waktu kurang lebih 4-5 jam. Kemudian perjalanan saya awali dari Pondok Welirang ini ya menuju ke Lembah Kidang dengan jarak kurang lebih 1 kilo. Yuk simak videonya. Mas, monggo. Mas, itu kok Mas? Napa? Tepat di jarak 1 kilo ya. Ini ada area camp Lembah Kidang. Nah, ini suasananya. Tunjuk arah. Monggo, Mas. Nggih, monggo. Monggo lanjut nih. Nggih. Dan ini area Lembah Kidang, tepat 20 menit ya dari pos Pondokan tadi. Oke, lanjut. Ke Lembah Kidang. Kemudian ini adalah area Lembah Kidang ya. Nah, ini Puncak Arjuna kanan, Pondokan kiri. Dan ini areanya cukup luas dan syahdu. Oke, lanjut. Mas Rono. Ya. Jadi setelah berjalan kurang lebih 20 menit ya, kita sampai di area Lembah Kidang dengan jarak kurang lebih 1 kilo ya. Ya, inilah sisi lain Lembah Kidang ya. Dan ini arah belakang. Oke, lanjut.
Dan ini ada tanda arah puncak, berarti benar sana kanan. Kemudian di jalur menuju ke Lembah Kitang ini, selain berkontur tanah dengan rumput yang agak tinggi, banyak jalur bercabang ya, terutama memasuki Lembah Kitang itu banyak jalur yang bercabang. Nggak tahu ini sengaja dibuat atau tersesat untuk mencari air ya, seperti yang kami alami. Pada akhirnya berasak-berasak untuk kembali ke jalur semula. Sunset di atas Lembah Kitang. Oke, lanjut menuju ke puncak. Untuk rute setelah Lembah Kitang itu menanjak terus. Sampai di ketemu di persimpangan jalur dari Sumber Brantas. Ini atas, ini rata-rata air. Di atas area Lembah Kitang itu panoramanya cukup indah ya, view-nya dengan panorama landscape-nya menghadap ke timur, terlihat view yang cukup luas, baik itu bentangan cakrawala maupun sabananya yang terbuka. Nah, ini ada petunjuk arah, ada sana pondokan ke kanan, dan ini adalah view. Ayo lanjut menuju ke persimpangan Lengkean. Dan ini adalah apa ya, kayak lapangan kotak ini. Penuh dengan sabana. Oke, lanjut. Dan ini view kanan kiri ya, ini sebelah kanan. Kemudian ini jalur menuju ke puncak, dan itu adalah sebelah kiri, tebing gunung. Kita nanti melewati jalur itu. Oke, lanjut. Kita menyusuri sebuah lembah ya, untuk menuju ke mana, persimpangan jalur dari Sumber Brantas. Nih. Wah, itu puncak. Dan ini sisi timur. Dan ini tepat pukul 6. 1 jam jalan berarti. Nah, ini sisi kanan puncak. Oke, lanjut. Tuh atas. Konturnya tanah berbatu. Wih, melewati bebatuan jalurnya. Nah, ini apa? Laut. Nah, suasananya. Mantap.
memasuki sebuah jalur air melewati tengah-tengah tebing. Nah ini di apit tebing. Nah itu atas. Nah ini rata-rata air. Nah, lumayan. Dan ini jalur bawah. Ini rata-rata air. Oke, lanjut. Akhirnya sampai juga. Ini kayak persimpangan. Ini kemarin ya, jalurnya agak samar. Nah, kita belok ke kiri ya, setelah melalui jalur di apit tebing tadi. Lanjut ya, kita melalui batu besar ini ya, ke arah lurus. Ini petunjuk arah mengarahkan lurus. Iya, Kenanten. Apa ndi? Hah? Iya. Siapa? Hah? Iya, aku cuma pengen sing beda. Nah ini ketemu rekan-rekan dari Mojokerto ya. Mojokerto semuanya. Trawulan, Jombang. Nah, sebagian satu komunitas dari IH. Nah, ini tepat estimasi waktu 1 jam 20 menit nyampe di persimpangan pertemuan jalur dari Sumber Berantas. Dan ini wajah rekan-rekan cerah. Mantap. Kali ini kita kena mataharinya. Ya, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Oke, lanjut. Oh ya, untuk di persimpangan tadi ya, jaraknya 2420 dari pondokan. Estimasi waktu sekitar 1 jam 20 menit. Wah, ketemu adik kecil. Mantap. Dari mana, Dek? Sidarjo. Dari mana ini? Lengkean? Lengkean, mantap. Oke. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Mas. Aduh. Nah, itu view belakang Penanggungan. Dan itu adalah kembar 2. Kemudian ini adalah bawah. Oke, lanjut menuju ke puncak. Jalurnya lumayan sadis. Nah, itu nanjak. Oke, lanjut. Kita memasuki area Cemoro ya. Ini menanjak cukup lumayan. Cuman ada bonus datar nanti sedikit. Dan ini area belakang ada Penanggungan. Nah, itu view-nya. Oke, lanjut. Ini jalur bawah. Kemudian ini adalah jalur atas ya. Kemudian dari simpang 3 Lengkean ya menuju puncak ini diawali jalur yang cukup menanjak curam. Selanjutnya sampai memasuki area Pasar Diengnya Arjuno. Jalur sudah mulai cukup landai ya. Yuk. Dan ini pegunungan Anyar Moro ya. Ini
jalur baliknya tadi. Oke, lanjut. Gunung Lirang tampak jelas. Nah, ini Pegunungan Anjasmara. Itu sana. Oke, lanjut. Atas. Dan ini adalah jalur bawah. Tuh. Oke, lanjut. Lanjut. Puncak. Dan ini di lereng Arjuna. Nah, ini jurang. Jurang itu. Ulapi tapi. Ini sisi kanan. Pas sisi kiri. Nah, itu Lirang. Panorama yang indah. Hampir mencapai Pasar Dieng. Nah, itu Gunung Lirang dan Kembar 2. Inilah area Pasar Dieng Arjuna ya. Dan ini view-nya 360. Nah, ini sisi timur. Itu puncak Arjuna. Nah, ini sisi utara. Bisa untuk camp ini ya. Sangat luas areanya, cuman berbatu. Di sebelah tadi juga ada area camp. Ada yang camp tadi. Oke, lanjut menuju ke puncak Arjuna. Puncak Ogalagil. Kemudian di sini adalah ada jalur dekatnya petunjuk arah di Pasar Dieng ini ya. Ini yang kalau sana menuju ke area Genteng Growa yang sudah pernah saya review di video sebelumnya. Nah, itu. Dan itu Pegunungan Budak. Pegunungan Putri Tidur. Kemudian kita melanjutkan lagi menuju ke puncak di balik puncak itu untuk arah Petilasan. Arah menuju puncak. Pegunungan Putri Tidur. Dan itu adalah Pegunungan Anjasmara. Dan ini arah belakang tadi. Oke, lanjut. Nah, naik gunung aja antri. Loh, tuh naik gunung ini Arjuna Wian. Antri. Kayak antri sembako. Tuh. Nah, puncaknya malah penuh manusia. Tuh. Nah, ini rekan-rekan. Oke, lanjut. Nek cukup dilebokno, Mas. Hari ini Minggu full pendakian Gunung Arjuna. Nah, itu puncak penuh dengan manusia. Nah, benar-benar full untuk minggu ini, bertepatan dengan tanggal merah soalnya hari Senin, jadi benar-benar apa ya, banyak yang mendaki, ngantri di puncak. Nah, itu
Puncak Ogalagil penuh dengan lautan manusia. Nah, ini. Tuh jalur belakang tadi. Dan ini suasana belakang. Nah, itu. Lanjut menuju ke puncak. Tuh puncaknya. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Arjuna. Kemudian pukul 8.30 ya sampai puncak Arjuna dengan estimasi waktu 3,5 jam. Kemudian jarak dari Pondok Ulirang menuju ke puncak itu 4.320 meter. Kemudian jarak dari BC parkiran ini ya, BC Tretes sampai puncak Arjuna ini dengan jarak kurang lebih totalnya kurang lebih 12 kilo dan dengan ketinggian 3.339 mdpl. Full. Kemudian inilah suasana pada hari Minggu ya, kebetulan hari Senin tanggal merah jadi full ramai banget. Full ramai. Ayo betul. Puncak Ogalagil, antri sembako. Nah ini. Kemudian ini sisi selatan. Nganggo handphone sapa? Handphone jenengan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup mas. Satu jebratan 5.000 jadi 420. Oke silakan. Tepat pukul 9.20 ya kami melaksanakan turun kembali ke base camp Pondokan. Oke, lanjut. Hari ini Minggu ya, tanggal 30. Ini ramai banget karena pertempatan besok tanggal merah. Tanggal 1 di full, kuota juga full. Oke teman-teman, untuk turun tadi kita untuk turun dari puncak ke Pondokan tadi 1 jam 42 menit dengan jarak
tempuh sekitar 4.500-an. Kemudian untuk berangkatnya tadi 3,5 jam dari Pondokan ke Puncak Arjuna. Jadi kalau menurut saya sedikit jadi tim Sumber Kencono atas. Dan sekarang mau ke Lirang tapi cuaca tidak bersahabat karena hujan dari tadi, mulai di lembah Lirang tadi sudah diguyur hujan jam 11 sampai sini jam 11.10. Oke, kemudian nanti kita lanjut lagi yang ke arah untuk ke Welirang, kemungkinan besok pagi. Ini nanti kalau cuaca lagi bersahabat ya, masih kurang dari jam 2, kemungkinan langsung summit di Lirang. Tapi kalau cuaca tidak mendukung ya terpaksa besok pagi. Besok pagi pun kalau cuaca tidak mendukung ya terpaksa turun, langsung pulang. Oke, lanjut.